Poco X3 NFC setelah beberapa bulan rilis, akhirnya harganya sudah kembali normal di harga 3 juta, yang bisa jadi the best mid-range phone di tahun 2020. Jadi ya, langsung aja kita review Poco X3 NFC di akhir tahun 2020. Halo guys, semoga Stefan dari Stefan, dan mari kita langsung aja review Poco X3 NFC. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harga dan speknya, atau harganya dulu itu di harga 3,2 juta, yang varian GB RAM dengan internal storage sebesar 64 GB, yang udah support dual SIM plus micro SD, tapi masih hybrid ya guys, nggak bisa bersamaan. Dan kalau misalnya kalian mau varian yang 8 GB RAM, itu di harga 4 juta. Masih rada mahal 200.000 dari harga aslinya. Seperti biasa, kalau kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 732G dan fabrikasi sebesar 8 nanometer, layar 6,67 inch, Full HD IPS LCD display, dan PPS sebesar 395 yang udah support 120Hz high refresh rate, udah ada NFC, dual speakers, UFS 2.1, IR blaster, dan juga punya baterai sebesar 5160 mAh yang udah support 33 watt fast charging, dan juga udah support Mi Charge Turbo. Dan untuk si desainnya displaynya, ini bodi belakang dan frame terbuat full masih dari plastik, wajar. Tapi ini udah kerasa sangat solid kok, masih kerasa kokoh dan durable. Untuk size-nya sendiri, ini juga memang 6,7 inci, jadi lumayan besar. Dan juga karena baterai yang super jumbo 5000 mAh, jadi memang si HP-nya juga kerasa tebal, yang ngebuat pemakaian di satu tangan rada sedikit sulit. Terutama kalau misalnya navigasi di bagian atas HP, karena itu HP-nya narrow banget, jadi memang sedikit susah. Tapi overall untuk build-nya kok ini udah kokoh banget. Dan untuk si LED notifikasi ini tuh ada posisinya tuh di earpiece, tapi dia cuma satu warna putih aja. Dan untuk si fingerprint-nya dia itu ngegabung sama power button, yang personal gue lebih suka. Untuk kecepatannya sendiri ini khas HP Xiaomi banget, sangat cepat, instan, dan juga akurat yang pastinya. Kalian juga bisa pakai si selfie kameranya untuk si face unlock, yang punya kecepatan mirip dengan si fingerprint sensornya. Tapi overall gue kurang rekomen karena itu yang pastinya nggak bakal se-secure atau seaman dibanding fingerprint. Jadi kalau misalnya kalian mau extra secure, mending pakai fingerprint aja. Dan juga yang pastinya di namanya Poco X3 NFC, jadi ada NFC yang posisinya tuh di bawah kamera. Jadi kalau misalnya kita tes pakai kartu GTO, tinggal di scan di bawah kamera, langsung ada suara, dia langsung nge-scan, cepat dan juga akurat. Dan untuk kualitas layarnya menurut gue ini untuk harganya, walaupun LCD tapi sudah sangat bagus. Punya warna natural, dengan detail yang super sharp dan juga viewing angle yang masih sangat bagus. Ditambah lagi juga ini udah support HDR, jadi buat nonton konten yang support HDR, kerasa lebih imersif. Cuma memang ini gara-gara punya refresh rate yang tinggi, jadi pemakaian di bawah sinar matahari sedikit sulit daripada HP lain yang punya harga sama. Kelihatan lebih gelap dari biasanya, tapi masih sangat usable kok, cuma lebih gelap aja. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini yang pastinya nggak ada touch delay sama sekali. Berkat refresh rate yang tinggi, mau dipakai buat ngetik keyboard dengan cepat atau scoring aplikasi dengan cepat, itu sangat responsif, nggak ada masalah. Mantap. Dan selanjutnya mari kita bahas salah satu yang gue suka banget dari HP ini, yaitu dari audio quality-nya. So yang pertama untuk audio quality via headphone jack, ini surprisingly sangat bagus. Kalau mau dibandingin sama Pocophone F1 yang generasi sebelumnya, gue bisa bilang di Poco X3 walaupun Pocophone F1 itu HP flagship, tapi di X3 kualitas headphone jacknya jauh lebih bagus. Overall punya bass yang punchy dengan vokal dan soundstage yang bagus. Sound signature-nya ini cenderung ke arah bass atau warm, khas HP Xiaomi banget. Dan untuk si volumenya ini bisa cukup keras, gue coba pakai headphone Cos Porta Pro, di volume 55% aja udah kerasa keras menurut gue. Jadi ya, headphone jack quality ini udah sangat bagus. Dan untuk si speakernya dia tuh udah pakai dual speaker, mantap. Jadi di bawah sama di earpiece yang pastinya. Dan untuk si kualitasnya ini sih gue bisa bilang untuk harganya one of the best. Sekali lagi kalau misalnya mau dibandingin sama Pocophone F1, gue bisa bilang jauh lebih bagus di X3. Dia tuh overall punya suara yang balance dengan bass yang netral dan juga punya vokal yang jernih tapi nggak nusuk. Untuk soundstage-nya juga ini udah cukup luas. Dan juga suka juga ini si volume earpiece sama bottom firing speaker ini cukup balance, jadi nggak kayak Pocophone F1 yang si earpiece-nya kecil banget. Ini tuh volumenya hampir sama, walaupun memang masih lebih keras si bottom firing speakernya. Tapi menurut gue, si front firing speakernya, si earpiece speakernya juga udah cukup keras, jadi masih kerasa normal, nggak kerasa keras sebelah. Tapi untuk lebih detail, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail kualitasnya. Check it out guys. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers.
Dan untuk si kamera quality-nya, untuk kameranya dia tuh pakai setup quad kamera yang si main kameranya punya megapiksel sebesar 64 megapiksel dengan f1.9. Kamera keduanya ultra wide 13 megapiksel dengan dengan f2.2. Kamera ketiganya makro kamera 2 megapiksel f2.4 dan juga kamera keempatnya 2 megapiksel depth sensor dengan f2.4. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada front kameranya 20 megapiksel dengan f2.2 yang bisa record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk si kualitas main kameranya sih ini menurut gue udah sangat bagus banget di harganya. Bisa bersaing dengan HP yang harganya mirip ataupun sedikit lebih mahal. Gambar punya warna yang vibrant tapi nggak oversaturasi dengan kontras yang bagus, detail yang sharp, dan juga ini punya dynamic range yang surprisingly cukup bagus. Dan untuk si kamera ultrawide ini juga udah sangat bagus banget. Dia itu 13 megapiksel, jadi gambar punya detail yang bersaing dengan si main kameranya, dan juga punya dynamic range yang cukup bagus. Cuma menurut gue yang paling penting ini tuh punya temperatur warna yang mirip dengan si main kameranya. Jadi kalau misal foto side by side nggak bakal kelihatan aneh. Nah terus untuk si foto low light-nya, ini juga udah oke banget. Ini seperti yang kita expect di harganya, punya kualitas yang overall, gambar kelihatan terang, dengan detail yang masih sharp, dan juga punya noise yang minimum. Dan yang terakhir untuk si kualitas selfie kameranya ini juga menurut gue udah cukup bagus. Berkat si 20 megapiksel, gambar masih kelihatan sharp banget, dan warna yang vibrant, dan juga exposure yang oke, asalkan jangan foto backlight. Dan untuk si video coding, kalau misalnya kita ke kamera, terus kita ke video, dan kita ke settings, di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record sampai 4K 30 fps. Tapi untuk si sampelnya gue bakal di resolusi 1080p 60 fps buat ngetes si kesemutan motionnya dan juga stabilisasinya. Jadi ya, ini dia tes videonya di resolusi 1080p 60 fps. Check it out guys. Oke guys, jadi video recordnya pakai resolusi 1080p 60 fps. Mari kita coba stabilisasinya gimana. Kita coba fokusin ke pohon. Oke, dynamic range-nya, warna kelihatan sangat vibrant, very nice. Selanjutnya kita coba fokusin ke lampu mobil. Oke, yep, very nice. Dan ya, kalian bisa nilai kualitas stabilisasi dan audionya di komen bawah. Oke, dan selanjutnya mari kita bahas si gaming performance-nya. Jadi Poco X3 itu pakai chipset Snapdragon 732G dengan fabrikasi sebesar 8 nanometer, jadi udah cukup efisien. Dan untuk si AnTuTu score, kalau misalnya kita ke AnTuTu benchmark, di sini bisa kita lihat dia punya AnTuTu score sebesar 288.000, cukup impresif. Yang punya CPU score lumayan besar di 97.000, hampir 100.000, dan juga GPU score 78.000. Ini artinya apa? Ini artinya HP mid-range kelas atas lah, mid-range plus bisa dibilang. Dan ya, untuk si gaming performance sendiri, gue coba tes main game yang akhir-akhir ini gue lagi addicted banget, yaitu Genshin Impact. Ini game memang demanding banget. Jadi wajar Poco X3 hanya bisa ngejalanin di low settings dengan FPS sekitar 45-50 fps. Itu udah pakai mode game boost ya di setting Xiaomi-nya. Yang menurut gue udah cukup impresif di harganya. Karena Genshin Impact tuh memang wajar banget, ini Genshin Impact memang game yang super berat daripada PUBG atau Honkai Impact. Genshin memang kayak benchmark baru yang sangat berat, kayak Crysis versi handphone. Jadi memang wajar kenapa performance-nya nggak bisa bagus banget. Overall tapi masih kerasa cukup smooth kok, sangat playable yang pastinya dengan sedikit stuttering. HP juga nggak terlalu kerasa panas, hanya anget aja. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live di Poco X3 ini udah sangat enak banget. Layar super responsif, jadi nggak ada touch delay dan juga nggak ada audio delay. Overall main game rhythm ini masih kerasa enjoyable. So ya, untuk gaming performance-nya ini di harganya memang menurut gue the best untuk main game. Selain Genshin, game kayak PUBG atau Honkai Impact itu bisa dijalani dengan high setting dengan frame rate yang lumayan smooth dan stabil. Next, untuk si UI experience-nya, ini tuh di MIUI 12 yang pastinya yang berbasis Android 10. Bisa kita lihat di sini MIUI 12 yang berbasis Android 10 yang untuk sekarang videonya di-record di bulan Desember awal, itu di security level bulan Oktober. Dan yang untuk si MIUI-nya sendiri sih ini gue bisa bilang ini tuh kayak versi lebih polish dan lebih mature daripada versi-versi MIUI sebelumnya. Walau masih ada beberapa performance issue dan sedikit bug, tapi overall udah cukup memuaskan lah. Dan yang gue suka banget dari Poco X3 yaitu dari si vibration motor atau si haptic feedback-nya. Ini kalau misalnya dipakai buat ngetik keyboard,
Atau kalau misalnya kita kesini, nyalain matiin setting yang ada di control center, itu tuh kerasa ada haptic feedback yang menurut gue ngebikin HP ini jadi kerasa lebih premium lah. Jadi kerasa kayak iPhone. Haptic feedbacknya tuh walaupun gak sebagus iPhone, tapi kerasa realistik, kerasa seperti haptic, bukan kayak seperti HP ngegeter doang. Dan yang terakhir untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, ini juga gue lumayan surprise, ini udah di Widefine L1. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa di resolusi yang paling tinggi. Dan juga udah support HDR, jadi buat Netflix atau YouTube bisa pakai High Dynamic Range yang punya pastinya dynamic range lebih baik dibanding SDR biasa. Oke, dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterai ini lumayan jumbo di 5160 mAh baterai yang udah support Mi Turbo Charge dan support sampai 33 watt fast charging. Untuk ukuran baterai ini menurut gue udah cukup solid. Not the best, tapi udah cukup solid. Poco X3 bisa tahan 1,5 hari dalam pemakaian medium usage, main game sedikit, nonton video, dan sosial media. Untuk screen on time sendiri bisa kita lihat, dia dapat standby sekitar 14 jam, dan juga punya screen on time sebesar 9 jam 15 menit. Ya ini memang untuk baterai 5000 mAh kelihatannya kurang impresif, tapi ingat guys, Poco X3 itu punya refresh rate 120 Hz yang bisa dibilang 2 kali lipat daripada HP biasanya. Jadi menurut gue udah wajar dapat screen on time segini. Udah sangat bagus malahan. Dan untuk si charging speednya, gue ngecas pakai charger bawaan yang udah support Mi Turbo Charge, ngecas dari 20% sampai 100% hanya butuh waktu 59 menit. Ya, di bawah 1 jam. Ini sangat cepet banget, sangat impresif. Salah satu fitur utama dari si Poco X3. Very nice. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja reviewnya. Dan langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya sih menurut gue, hands down Poco X3 NFC HP dengan price to performance terbaik di harga 3 juta di tahun 2020. Gue bisa bilang ini the best mid-range phone di tahun 2020. Ya memang walaupun dia itu nggak punya layar AMOLED, nggak kayak HP 3 juta lainnya, tapi menurut gue Poco X3 di harganya punya chipset yang jauh lebih powerful, 732G, refresh rate 120 Hz, ada NFC, kualitas audio dan speaker yang menurut gue sangat remarkable, dan juga charging speed yang lightning fast seperti HP flagship. Overall gue sebenarnya nggak ada keluhan besar, tapi kalau mau nitpicking mungkin ada satu keluhan dari gue, yaitu dari si ketebalan handphonenya. Ini menurut gue sedikit tebal, jadi memang pemakaian sarung tangan tuh kerasa rada berat dan rada kurang nyaman, tapi itu nggak terlalu big deal kok, itu hanya sedikit aja, keluhan kecil, hanya nitpicking. Overall, gue super rekomen banget Poco X3 buat kalian yang punya budget 3 juta, look no further, mendingan langsung pick Poco X3. The best phone, the best budget phone di 2020 menurut gue. Tapi ya seperti biasa, kalau kalian ingin langsung beli HP ini, gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan sudah video kelewat. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.